warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Ada pepatah yang mengatakan bahwa tak kenal maka ta'aruf. Olehnya itu, perkenalkan, nama saya Ahmad Surya Wijaya, mahasiswa aktif Institut Agama Islam Negeri Parepare, Prodi Pendidikan Agama Islam dengan NIM 23-2020-3886-20802. Nah, berbicaranya saya di sini untuk memenuhi tugas dari dosen pengampu mata kuliah Psikologi Umum, yakni Ibu Andi Zulfiana MPD, membuat video pembelajaran dengan materi ingatan dan berpikir. Nah, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung masuk kepada video pembelajarannya. Check it out! Berbicara mengenai ingatan dan berpikir. Apa sih itu ingatan dan berpikir? Nah, ingatan dan berpikir ini memiliki dua makna yang berbeda antara ingatan dan berpikir. Ingatan adalah kemampuan otak manusia untuk menyimpan, mengolah, serta mengingat kembali informasi atau pengalaman yang terjadi di masa lampau. Nah, ingatan ini memungkinkan kita untuk mengingat kembali kejadian-kejadian yang terjadi di masa lampau, memungkinkan kita untuk belajar, menganalisis, dan berinteraksi dengan lingkungan sekitar. Saya akan memberikan contoh bahwa ingatan ini sangat berpengaruh dengan apa yang terjadi di masa lampau. Seorang gadis manis yang paling manis di antara gadis yang manis berkulit hitam manis, anak bapaknya lugis penjual ikan melalugis, terserang penyakit kencing manis saat membeli kayu manis. Ia akhirnya menangis tepat di hari Kamis. Menurut Dr. Anis Panjang Kumis, bahwa gadis manis yang terserang penyakit kencing manis harus menghindari makanan yang manis-manis, terutama kue nona manis yang mengandung sari manis. Seorang kakek bunuh diri, gantung diri di pohon kemiri dekat pohon siri, samping rumah sebelah kiri. Peristiwa ini terjadi di Desa Mamiri, Kecamatan Biri-Biri, Kabupaten Wonogiri. Menurut wartawan Kediri, bahwa kakek tersebut bunuh diri karena ditemukan mati sendiri. Nah, itu adalah bukti bahwa ingatan itu sangat berpengaruh dengan apa yang terjadi di masa lampau, di mana apa yang saya katakan tadi atau apa yang saya lontarkan tadi adalah sesuatu yang saya dengar sekitar 10 tahun atau 15 tahun yang lalu, atau sekitar saya kelas 3 SD, di mana ini teks tidak pernah kaulangi selama saya kuliah, selama saya SMP, dan selama saya SMA. Terakhir kali saya mengingat ini saat H-1 sebelum pengecekan video ini, di mana memang ingatan sangat berpengaruh pada usia manusia. Semakin muda seseorang, maka semakin kuat pula ingatannya. Kebalikannya, semakin tua seseorang, semakin bertambah usianya seseorang, maka semakin berkurang juga dia dalam mengingat sesuatu. Seperti itu. Berpikir. Berpikir adalah proses mental yang melibatkan informasi, analisis, evaluasi, serta pembentukan pemahaman seseorang. Nah, berpikir ini melibatkan langkah-langkah seperti analisis data, pemikiran kritis, serta pembentukan argumen atau solusi. Nah, saya yakin teman-teman sudah memiliki gambaran-gambaran mengenai perbedaan antara ingatan dan berpikir. Tapi yang menjadi pertanyaan di sini, apa saja sih jenis ingatan dan berpikir? Jenis berpikir yang pertama itu adalah berpikir autistik. Berpikir autistik adalah berpikir dengan cara melamun, berfantasi, menghayalkan, dan wishful thinking. Seseorang yang berpikir secara autistik akan lari dari kehidupan nyata dan melihat kehidupan itu seperti sebuah gambar-gambar. Contoh, saya akan memberikan ilustrasi kepada teman-teman seperti yang terpampang nyata di layar HP teman-teman. Nah, terdapat sebuah anak kecil yang sedang melamun di sana. Tapi bukan itu yang menjadi sorotan. Ada teks di atasnya, sekarang udah bulan 11. Bentar lagi 2023 berakhir. 1 tahun ini gue ngapain aja ya? Nah, kata 1 tahun ini gue ngapain aja ya menunjukkan bahwa si anak ini sedang berpikir secara autistik.
Dia sedang memikirkan bilang, apa aku bikin 1 tahun belakang ini dengan ini, Dik? Apa aku bikin, Dik? Oh, minggu lalu itu ada dosen yang sedang melakukan UAS. Oh, bulan lalu itu ada dosen yang mau masuk mengajar walaupun hari libur dan bukan jamnya. Oh ya, kemarin itu ada dosen yang kayak bagus sekali caranya mengajar. Nah, apabila teman-teman melamun atau berpikir seperti demikian, berarti teman-teman sedang berpikir dengan cara autistik atau berpikir dengan cara berfantasi atau wishful thinking. Apabila berpikir autistik tadi melibatkan fantasi atau halusinasi, berbeda halnya dengan berpikir realistik. Berpikir realistik atau berpikir secara nalar atau sering disebut dengan reasoning adalah berpikir di mana kita menyesuaikan diri dengan kehidupan nyata. Contoh, teman-teman pasti pernah melihat suatu kejadian pembunuhan atau kecelakaan. Kita angkat saja kasus pembunuhan. Kita pasti sering mendengar kata, tidak masuk akal jadi sedih itu dibunuh. Tidak masuk akal sedih itu orang itu sendiri saja. Nah, apabila teman-teman melontarkan perkataan seperti itu atau teman-teman berpikiran seperti itu, berarti teman-teman sedang berpikir menggunakan akal atau berpikir menggunakan nalar, di mana kita menyesuaikan diri, kita berpikir dengan cara menyesuaikan diri dengan apa yang terjadi. Apakah kejadian tersebut masuk akal atau tidak? Nah, apabila teman-teman berpikir demikian, berarti teman-teman sedang berpikir menggunakan realistik. Seperti itu. Berbeda halnya dengan berpikir analogi. Berpikir analogi justru menuntut pemikirnya untuk berpikir secara kira-kira yang didasarkan dengan perbandingan atau kontras. Saya akan memberikan sebuah contoh. Contoh ini mungkin sering terjadi atau hampir di seluruh bangku kuliah atau di bangku SMA, SMP, atau SD sering terjadi. Dimana kalau ujian Ki baru tidak bisa Ki jawab soalnya tuh, pasti bilang Ki, begini seding pernah ngajarkan Ki ibu begini sedingnya, tapi tidak aku tahu ini saya mau deh. Yang ini seding pernah ngajarkan Ki. Nah, apabila teman-teman berpikir secara demikian, berarti teman-teman sedang berpikir menggunakan cara analogi. Jadi kira-kira, jadi ya pengelat alam ini misalnya, maka ada cocok gede. Cuman kita memiliki perbandingan atau kontras. Perbandingan dalam artian bilang Ki, begini seding pernah ngajarkan Ki ibu oh begini seding pernah angka kata seding nah ini raya seding mana-mana kak iya menah. Iya, seperti itu. Jadi apabila teman-teman sedang ujian baru tidak ditahu jawabannya, baru kita memperkirakan jawaban, berarti teman-teman sedang berpikir menggunakan cara analogi. Baik, kita langsung masuk kepada jenis-jenis ingatan. Sebenarnya biar tidak saya jelaskan, teman-teman sudah paham dan bisa membedakan mengenai jenis-jenis ingatan atau jenis-jenis ingatan ini. Di mana jenis ingatan itu terbagi atas dua. Yang pertama short term dan long term. Ingatan jangka pendek dan ingatan jangka panjang. Ingatan jangka pendek adalah ingatan yang disimpan sementara dan dilupakan setelah selesai digunakan. Sedangkan ingatan jangka panjang adalah ingatan jangka pendek yang telah melalui proses konsolidasi dalam otak sehingga terciptanya ingatan jangka panjang. Jadi, simpelnya ingatan jangka panjang ini terbentuk karena ingatan jangka pendek yang selalu terulang-ulang sehingga kita ingat terus. Sehingga terbentuklah yang dinamakan ingatan jangka panjang. Jadi sebagai kesimpulan, ingatan dan berpikir ini memiliki keterkaitan antara satu dengan yang lainnya. Seperti yang kita ketahui bahwa satu keburukan yang kamu lakukan hari ini lebih diingat daripada 1000 kebaikan yang telah Anda lakukan. Saya Ahmad Surya, Prodi Pendidikan Agama Islam undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.